Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Leuga. Dalam segmen cerita buku kali ini kita bakal ngobrolin topik yang sering kita hindari tapi sangat penting. Menolak dengan tegas dan sopan. Yup, kita sering merasa sulit untuk berkata tidak karena takut mengecewakan orang kan, tapi ternyata mengatakan tidak itu justru bisa membantu kita menjaga batasan dan hidup yang lebih seimbang loh. Jadi di video kali ini kita bakal bahas cara-cara menolak yang tepat dan kenapa itu penting banget buat kita. Let's get started. Coba deh bayangin, kamu sudah punya jadwal padat seharian, tiba-tiba ada orang minta bantuan lagi. Rasanya gimana? Kalau kamu terus-menerus bilang ya untuk semuanya, apa yang terjadi? Kelelahan bukan? Kalau kamu terus bilang ya, kamu nggak cuma kelelahan secara fisik, tapi juga mental. Itu yang sering bikin kita merasa burnout, nggak fokus, dan akhirnya jadi nggak produktif. Makanya, penting banget untuk belajar mengatakan tidak. Dengan menolak, kamu bisa menjaga waktu pribadi, energi, dan tetap fokus pada apa yang benar-benar penting. Misalnya, ada yang minta bantuan, sementara kamu harus menyelesaikan pekerjaan penting atau meluangkan waktu untuk keluarga. Kalau kamu terus-menerus memberi waktu untuk orang lain tanpa batas, kamu malah jadi nggak bisa memenuhi kebutuhan dirimu sendiri. Sekarang kita bahas nih, gimana sih cara menolak dengan sopan dan tetap tegas? Menolak itu bukan berarti kita jadi kasar atau tidak peduli, ya. Tapi kita perlu bisa menolak dengan cara yang beradab dan tegas, tanpa membuat orang lain merasa disakiti. Pertama, kalau kamu merasa keberatan dengan permintaan seseorang, kamu bisa bilang, maaf, saya tidak bisa melakukannya. Gampang kan? Kalau kamu mulai memberi alasan berlebihan, orang akan cenderung merasa masih bisa mencoba untuk meyakinkan kamu. Jadi, lebih baik langsung saja bilang, tidak bisa, dan jangan takut untuk mengatakannya dengan percaya diri. Kadang kalau kamu bilang, saya rasa saya nggak bisa, atau saya coba ya nanti, itu malah membuka ruang untuk negosiasi lebih lanjut. Contohnya, kalau ada teman yang minta kamu jadi panitia acara besar padahal kamu lagi sibuk banget, kamu bisa bilang, maaf, saya sedang banyak kerjaan sekarang, jadi saya nggak bisa bantu. Simple, jelas, dan tetap sopan. Nah, ini nih yang paling sering bikin kita susah menolak. Rasa bersalah. Kita sering merasa kalau kita bilang tidak, berarti kita nggak peduli, atau bahkan mengecewakan orang lain. Padahal, itu cuma perasaan kita saja loh. Menolak itu bukan berarti kamu nggak peduli. Sebaliknya, itu menunjukkan bahwa kamu peduli pada diri sendiri. Kamu menghargai waktu dan energi kamu, serta tahu mana yang harus diprioritaskan. Kalau kamu merasa bersalah, coba deh ingat-ingat, apa kamu harus terus-menerus memenuhi permintaan orang lain, sementara kamu nggak bisa menjaga kesehatan mental dan fisik kamu. Rasanya nggak adil, kan? Coba deh lihat contoh dari Steve Jobs. Dia dulu sering sekali menolak permintaan untuk berkolaborasi dengan orang lain karena dia ingin fokus pada visi dan tujuan hidupnya. Jadi, menolak juga berarti kamu memprioritaskan visi besar dalam hidupmu. Banyak dari kita yang takut kalau menolak itu bakal bikin orang kecewa atau marah. Padahal, itu wajar banget kok. Kita seringkali lebih takut mengecewakan orang lain daripada menjaga keseimbangan hidup kita sendiri. Tapi coba deh pikirkan, jika kita terus-menerus mengorbankan diri kita untuk orang lain, apakah itu adil? Apa kamu nggak ingin hidup lebih tenang dan seimbang? Kadang rasa takut itu cuma karena kita belum terbiasa menolak dengan tegas. Cobalah untuk mengingat bahwa orang yang meminta bantuan dari kita akan mengerti jika kita menolak dengan alasan yang jelas. Lagi pula, semua orang punya batasan. Bahkan orang yang meminta tolong pun pasti menghargai jika kita sudah menjelaskan dengan baik-baik bahwa kita tidak bisa membantu saat itu.
Gimana caranya supaya kita bisa lebih terampil dalam mengatakan tidak? Jawabannya adalah latihan. Ya, sama seperti keterampilan lainnya, semakin sering kamu menolak dengan cara yang tepat, semakin kamu akan terbiasa. Cobalah mulai dengan menolak hal-hal kecil yang tidak terlalu penting. Misalnya, kalau ada teman yang ngajak nongkrong padahal kamu lagi sibuk, bilang aja, "Maaf, saya nggak bisa sekarang. Lain kali ya." Itu sudah cukup. Dari situ kamu mulai bisa membiasakan diri untuk menolak hal-hal yang lebih besar. Semakin kamu sering berlatih, semakin nyaman kamu dengan proses menolak dan akhirnya tidak merasa bersalah lagi. Ingat, penolakan itu bukan berarti membatasi hubungan dengan orang lain. Justru itu bisa membuat kamu jadi lebih terfokus dan produktif. Jadi teman-teman, menolak itu bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan keterampilan yang perlu kita pelajari dan latih. Dengan menolak permintaan yang tidak sesuai dengan prioritas kita bisa menjaga energi, waktu, dan yang paling penting, kesehatan mental kita. Ingat, dengan mengatakan tidak, kita tidak hanya menjaga diri kita sendiri, tapi juga memastikan bahwa kita bisa memberikan yang terbaik ketika kita mengatakan ya untuk hal yang benar-benar penting dalam hidup kita. Jadi, yuk mulai sekarang berani berkata tidak kalau memang itu yang kamu butuhkan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu yang butuh belajar cara menolak dengan bijak. Sampai jumpa di video berikutnya.